Shalom, selamat malam semua. Ya, Nabire sedang hujan keras. Mudah-mudahan suara menolong untuk kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Temanya sangat menarik. Apa bedanya gereja komunitas? Ya, apa bedanya gereja dan komunitas? Maaf, saya mengatakan hal yang pertama sangat-sangat tidak enak atau kurang baik untuk didengar. Tuhan lebih menginginkan komunitas daripada gereja. Perhatikan, kenapa? Karena sejak awal Roh Kudus dicurahkan, maka yang lahir itu komunitas. Dituliskan dan tiap-tiap hari. Perhatikan kata tiap-tiap hari. Bapa di surga menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Tolong, nah lihat judul di ayat 41 Kisah Rasul 2. Judulnya menarik. Gereja, ya saya akan baca judulnya. Pasal 2 ayat 41 ini menarik sekali. Ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Nah, saudara, kata jemaat itu dari bahasa Arab. Tetapi ini yang disebut komunitas. Ya, ini disebut komunitas. Bahkan kalau kita melihat secara jelas sekali, maka yang Tuhan katakan, yang Tuhan sebutkan itu jemaat lebih banyak daripada kata gereja. Ya, jadi di seluruh perjanjian baru, kata jemaat itu lebih dominan daripada kata gereja. Nah, jemaat itu komunitas. Dan ini keren sekali. Ya, oke. Jadi gereja yang pertama, jemaat yang pertama itu anggotanya 3.000 jiwa. Nah, kita bayangkan kalau pertama 3.000 jiwa, lalu tiap-tiap hari ditambah jumlahnya dengan orang yang diselamatkan, maka bayangkan dalam 3 bulan saja sudah berapa ribu lagi. Ya, tidak harus tiap hari 3.000 jiwa, enggak lah, enggak seperti itu, ya. Tapi pokoknya bertambah. Nah, kita ingat di Yerusalem pada waktu itu hanya ada 2 gedung besar. Tolong catat, di Yerusalem hanya ada 2 gedung besar. Apa itu? Bait Suci dan Istana Herodes. Pertanyaannya, apakah Petrus dengan timnya boleh sewa salah satu dari 2 gedung itu? Jawabannya tidak mungkin. Sebab Yesus dikenal oleh pemerintah Romawi gara-gara hasutan para imam dan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus itu makar, pemberontak, pemimpin makar karena ingin melepaskan diri dari kerajaan Roma. Nah, itu dipercaya. Maka itu pengikutnya ikut dibenci dan dicurigai dan diberi stempel pemberontak, pemerintah yang sah pada waktu itu. Jadi mereka tidak mungkin bisa pinjam sewa salah satu dari 2 gedung besar yang sangat memungkinkan untuk mereka bisa kumpul bersama-sama dalam ibadah. Tapi hal kedua ini yang paling hebat. Mereka nggak punya uang untuk sewa gedung. Betul tidak? Karena kalau mereka nggak punya uang untuk sewa gedung, lalu orang sebanyak itu dikumpulkan di mana? Saudara, perhatikan baik-baik. Maka itu izinkan saya mengatakan kalimat ini dulu sebelum kita lebih jauh berbicara bedanya. Perhatikan bedanya gereja dan komunitas. Sebelum saya bicara lebih jauh, maka saudara dan saya harus mempercayai dan menyetujui 28 pasal Kisah Para Rasul. Karena apa? Mungkin dalam pembahasan ini akan terjadi benturan-benturan
Karena konsep yang sudah ratusan tahun ada di otak kita sebagai gereja. Tiba-tiba kita bicara komunitas. Nah, maka itu supaya nggak benturan, supaya nggak bingung, supaya nggak rancu di pikiran kita, maka saya ajak saudara untuk melihat bahwa 28 pasal Kisah Para Rasul adalah blueprint, ya, cetak birunya komunitas atau yang kita sebut gereja. Tapi nanti kita akan lihat lebih dalam. Maka itu kalau kita ingin jadi gereja yang benar, maka tidak boleh melihat buku-buku lain. Saya ulangi, kalau kita ingin jadi gereja yang benar, dan gereja yang benar nanti kita akan temukan itulah komunitas. Maka kita tidak boleh melihat buku-buku yang lain. Kalau saudara dan saya ingin menyenangkan hati Tuhan dan menjadi jemaat atau komunitas yang Dia rindukan, maka kita harus ada di 28 pasal Kisah Para Rasul. Ingat itu baik-baik. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi Kisah Rasul pasal 2 dan Kisah Rasul pasal 4 itu ada 2 perikop, ya, masing-masing 1 perikop di pasal 2 dan 1 perikop di pasal 4. Nah, itu bicara komunitas. Bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Nah, apa itu? Maka itu ketika mereka tidak punya tempat yang besar untuk mereka berkumpul seperti yang sekarang kita biasakan secara umum, tapi berterima kasih kepada COVID-19. Tunggu dulu, jangan kaget. Dengan adanya COVID-19, maka Tuhan memaksa kita untuk kembali menjadi gereja Kisah Para Rasul, yaitu komunitas. Gereja kembali ke rumah. Maka itu saudara baca seluruh surat-surat Paulus, khususnya kepada jemaat Filipi, jemaat Efesus, jemaat Roma, jemaat Tesalonika, jemaat-jemaat yang lain, selalu ada kalimat salam kepada jemaat orang-orang kudus di rumah keluarga A. Salam kepada orang-orang kudus di jemaat keluarga B, di kota A, di kota B. Jelas bukan? Nah, itu komunitas. Nah, sekarang kita melangkah lebih jauh. Bahkan sampai akhir penulisan Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, kembali, ya, saya mau bacakan ayat ini supaya kita punya gambaran global dulu. Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat 1, ayat 30 dan 31, ya. Kisah Rasul 28 ayat 30 dan 31. Paulus memberitakan kerajaan Tuhan di Roma. Saudara, Roma itu kota besar. Ya, dari dulu Roma itu sudah kota besar, kota bisnis, kota dagang, kota metropolitan dari dulu. Nah, Paulus sampai ke Roma dan berdirilah jemaat di sana. Nah, bukan pakai gedung. Lihat Kisah Rasul 28, 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Yang disewanya sendiri itu, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Saudara perhatikan, ini konsep yang luar biasa. Apa yang dikerjakan di rumah yang disewanya 2 tahun itu? Ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini gereja.
Karena ada pengajaran tentang Yesus Kristus Tuhan, tapi di rumah yang disewa sendiri oleh Paulus selama 2 tahun. Nah, pasti ada yang bertanya, lalu sejak kapan jemaat komunitas menjadi bergedung atau di dalam gedung? Jawabannya pada abad yang keempat, tahun 320 sekian, maaf saya lupa. Ketika Kaisar Konstantin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus karena ibunya ya disebut Ratu Helena. Nah, akhirnya karena dia kaisar punya wibawa, dia memaksa semua penduduk dan warga negara Roma harus menjadi Kristen. Itu pada abad yang keempat. Karena orangnya begitu banyak, maka mau nggak mau diatur ibadah itu bukan di rumah lagi. Nah, di situ muncul kata liturgi, tata cara ibadah. Karena sudah terlalu banyak orangnya, maka itu saudara, yang Tuhan inginkan adalah komunitas, bukan gereja seperti yang sekarang ada. Nah, apa bedanya gereja dengan komunitas? Beda sekali. Tuhan ingin kembali ke rumah. Ada apa di rumah dan ada apa di dalam gereja yang umum ibadah seperti biasa. Maafkan saya harus ngomong ini. Di mana seorang manusia atau lebih itu bisa berlaku munafik, di rumah atau di ibadah gereja? Saya percaya semua jawabannya sama. Orang bisa berlaku munafik itu waktu di gereja. Betul tidak, saudara? Maka itu Tuhan nggak bisa hadir di dalam hidup orang-orang yang munafik. Jadi dia lebih suka hadir di rumah, di mana semuanya jadi terbuka. Ini konsep yang luar biasa. Oke, kita tinggalkan dulu kisah para rasul. Ya, kita lihat Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Kita melihat ayat ini. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Nah, Yakobus 5 ayat 16, seringkali kita menyalahgunakan ayat ini. Ya, kenapa? Karena kita hanya mengambil bagian B. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Terima kasih Pak Gembala Wimko dari Bali yang menulis, ada apa di rumah? Di rumah tidak ada kemunafikan, karena Tuhan tidak suka kemunafikan. Betul. Bahkan dia nggak suka, bencinya luar biasa. Oke, begini. Nah, ayat ini ya. Sebentar. Ricky, ada gangguan untuk Zoom? Ricky, maaf ya. Ada gangguan? Bagus. Oh, bagus, ya udah, maaf karena kok tiba-tiba hilang. Saya lanjut ya. Nah, saudara, Yakobus Yakobus 5 ayat 16, itulah konkretnya, itulah faktanya, itulah esensinya komunitas. Yakobus 5 ayat 16. Nah, tapi seringkali pengkhotbah hanya mengambil bagian B, yaitu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Tolong, yang masih belum pernah tahu apa sih arti komunitas, ya nanti kita kembali ke Kisah Rasul. Tapi ini komunitas yang sesungguhnya, yaitu Yakobus 5 ayat 6. Nah, saya ulangi lagi. Tapi 90 sekian persen khotbah-khotbah di gereja kalau menyebut Yakobus 5:16, maka yang dibaca cuma bagian B, yaitu
doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maaf ya saudara, khotbahlah sampai berbusa-busa mulut kita. Khotbahlah bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Silakan. Tapi dijamin oleh firman Tuhan ini tidak akan terjadi apa-apa. Walaupun kita berkata, Tuhan aku benar, Tuhan aku benar, tapi kita nggak pernah mendengarkan bagaimana jadi benar. Ya, dengarkan. Bagaimana jadi benar, kita ini nggak pernah diberitahu. Nah, kalimat pertama ayat 16 itu syarat untuk saudara dan saya jadi benar. Dan itu adanya pada sebuah komunitas. Saya baca lengkap Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, oh Roh Kudus terima kasih, biarlah Tuhan membuat revolusi di hidup kami. Roh Kudus membuat revolusi di otak kami, yaitu kembali kepada kebenaran yang ratusan tahun disembunyikan oleh iblis. Tapi hari ini lewat anakmu Ricky Semen, Tuhan membuka fakta ini, biar terjadi kebenaran ini. Setan, sudah waktunya kamu minggir dari kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami, dengan engkau memanipulasi dan engkau merusak kami melihat arah yang salah. Dalam nama Yesus kami siap direvolusi Tuhan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Haleluya, amin. Dengar konsep ini saudara. Sungguh kalau Roh Kudus tidak merevolusi cara kita berpikir, kalau Roh Kudus tidak mendobrak, membongkar apa yang salah selama ini dalam hidup kita, maka sampai kapanpun juga kita nggak akan tahu hebatnya komunitas itu. Saya baca lagi sekali. Saya baca ayat yang ke-15, maaf, ayat yang ke-16 dengan lengkap, yaitu untuk menjadi orang benar. Dan izinkan saya merubah satu kata yang ganjal selama ini dalam penerjemahan ini. Begini ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Tolong perhatikan, saya akan ganti dengan kata yang tepat, bukan kata yang benar, karena firman Tuhan gak ada salah, tapi seringkali tidak tepat. Oke, apa kata yang tepat? Saya ulangi lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Sembuh dan benar itu sama. Ya, dalam bahasa Arab sembuh itu tahir. Lihat orang kusta, tahir, nggak dikatakan sembuh. Nah, tahir bagi orang kusta itu artinya ini luar biasa. Apa artinya? Bersih, cleanse. Tahir itu bersih, luar biasa. Nah, bersih itu sembuh, dan sembuh dan bersih itu benar. Jadi orang tahir itu benar. Jadi jangan diskusi, loh kenapa bahasa Indonesia terus sembuh, tapi Pendeta Daniel Alexander berani merubah benar? Sama ya, recover bahasa Inggrisnya artinya pulih. Nah, pulih itu artinya kembali ke normal. Nah, kembali ke normal itu artinya bersih, disucikan, dan itu artinya benar. Nah, saya baca lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Kalau kita mau pakai kata benar, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kepada saudara yang masih mau pakai kata sembuh, tidak apa,
saya akan gunakan juga. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Oke? Doa orang yang sembuh sama. Ya, doa orang yang sembuh bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, saya bersyukur, kita bersyukur ada Yakobus 5 ayat 16 yang menunjukkan itu komunitas. Ayo kita bongkar. Mana lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan atau kepada saudara kita? Ingat loh, untuk menjadi benar, untuk menjadi sembuh, cuma satu yang perlu kita lakukan, saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Nah, kalau ada kata saling, berarti kita tidak mengaku dosa kepada Tuhan, tapi kita mengaku dosa kepada komunitas kita. Renungkan ini. Maka itu pertanyaan saya, mana lebih mudah? Pak Pendeta Wim sambil jawab gak apa-apa. Mana lebih mudah, mengaku dosa ke Tuhan atau ke saudara? Ayo. Jawabannya, wah ya paling lebih mudah ngaku dosa kepada Tuhan. Jawabannya, loh kenapa lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan? Maaf, saya pakai kata yang kasar. Sebab Tuhan gak punya mulut ember dan mulut bocor. Tapi kalau kita mengaku dosa ke saudara kita, wow, bisa ribut itu nanti. Berhasil membuat doa tidak berkuasa. Karena menurut Yakobus 5:16 ini, dengarkan, Tuhan memberi kuasa kepada komunitas untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam komunitas itu. Maka itu arti Yakobus 5:16. Jadi tidak semua masalah yang kita hadapi, tolong catat, menurut Yakobus 5:16, masalah yang kita hadapi, baik masalah pribadi maupun masalah keluarga, itu Tuhan yang menyelesaikan. Tidak, saudara. Tolong catat. Jadi menurut Yakobus 5:16, Tuhan memberi otoritas kepada sekumpulan orang yang bisa saling percaya dan tidak saling melukai, dan mulutnya tidak ember atau tidak bocor. Kelompok sekumpulan orang itu tidak takut kalau dia mengaku dosa dan kejahatannya yang dilakukan. Enggak takut. Sebab komunitas kelompok orang itu melindungi dia, menjaga dia. Maaf. Kalau saudara sering bertanya, kenapa ada hamba-hamba Tuhan hebat, hamba-hamba Tuhan besar, tiba-tiba duar, ketahuan kalau dia berbuat dosa. Dosa apa saja lah, enggak usah dibahas di sini. Kenapa? Nah, karena dia enggak punya komunitas. Dia hanya punya gereja, kumpulan orang-orang elit. Tolong perhatikan, ini bedanya gereja dengan komunitas. Jadi menurut Yakobus 5 ayat 16, luar biasa. Komunitas itu adalah sekumpulan orang yang saling percaya, saling menjaga, saling merasakan beban bersama, saling merasakan kebahagiaan bersama. Nah, kalau ada yang sedang bersalah, orang itu di kelompok ini, di kumpulan ini nggak takut untuk diketahui salahnya, sebab mereka yakin bahwa ini saudaraku dan dia pasti melindungi aku, menjaga aku, nggak mungkin menjelek-jelekan aku.
Nah, ketika kita bisa saling mengaku dosa, setelah kita mengaku kita didoakan, tahu kata didoakan, dibalut, dibimbing, diarahkan, dirawat, dijaga. Itu kata saling mendoakan. Maka kita jadi orang-orang benar, orang-orang sembuh. Nah, begitu kumpulan orang-orang benar dan orang-orang sembuh ini berdoa, maka dengan yakin didoakan, maka kuasa doa komunitas itu besar sekali. Hebat nggak firman ini, saudara? Oke, pakai bahasa Belanda, izinkan ya. Karena contoh jelas. Kalau ada di antara saudara yang belajar lewat Zoom ini adalah generasi tahun 50-an, ya. Kalau generasi 60-an sudah tinggal sedikit. Ya, ini yang luar biasa. Betul, komunitas itu bukan aku, tapi kita. Betul, terima kasih. Gereti, ya, ini dia. Bukan aku, tapi kita, kami saling menjaga. Nah, sampai tahun 90-an, saudara, 80-an masih ada dikit, 90-an sudah nggak ada. Orang-orang tua dulu di generasi kami itu, kalau mereka ada masalah-masalah karena masih suasana Belanda zaman itu, maka masalah komunitas ya, masalah komunitas, mereka pasti berkata begini, pergi ke gemeente aja. Gemeente itu istilahnya. Padahal gemeente yang harusnya bacanya gemeente itu artinya ke kantor kota madya, ke kantor pemerintahan, gemeente. Nah, saudara, ternyata kata gemeente dalam bahasa Belanda yang adalah pusat pemerintahan untuk wilayah itu adalah kata yang sama dipakai oleh Kisah Rasul, yaitu jemaat. Maka itu dalam bahasa Belanda kata jemaat, gemeente, pusat pemerintahan daerah, kota, itu juga gemeente. Dan ini luar biasa. Maka itu kalau komunitas ada masalah, datanglah ke kantor pemerintahan daerah itu. Di situ semua akan diselesaikan. Nah, itu komunitas. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikan? Nah, saya akan baca Kisah Rasul pasal 2 mulai 41 sampai 47 ya. Kisah Rasul 2 41 sampai 47. Dengan cepat ya. Ini penting sekali kita belajar. Maaf, HP saya silent dulu. Kisah Rasul 2 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama, komunitas yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, keakraban, ya, fellowship. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu, kata selalu ini penting. Berdoa, bertekun dalam memecahkan roti dan berdoa dalam pengajaran rasul-rasul. Itu tadi Yakobus 5:16 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Yang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mengapa timbul kegentaran? Sebenarnya kata yang betul itu kegentaran, bukan ketakutan. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Karena doa komunitas itu besar kuasanya, maka timbullah kegentaran. Karena komunitas di dunia dan membawa kuasa surga nyata di komunitas itu. Ayat 44. Nah, ini mulai 44, saudara. Ini kedahsyatan komunitas. Dan semua orang yang telah menjadi percaya
tetap bersatu. Perhatikan, tetap bersatu. Gereja langsung pulang sendiri-sendiri. Apalagi kalau gereja itu dalam 1 kali hari Minggu ada lebih dari 3 kali ibadah dan tempat parkirnya pas-pasan, maka orang-orang anggota gereja selesai ibadah pertama suruh cepat-cepat pergi-pergi, pulang-pulang, karena parkir mobil nggak cukup, baru masuk kebaktian kedua. Begitu selesai cepat-cepat, kebaktian ketiga datang. Mana ada kesatuan? Nggak ada. Hanya datang, duduk, dengar, memberi persembahan, selesai. Nggak ada hubungan satu dengan yang lain. Ya, padahal 44 dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, ini kedahsyatan, kegentaran yang terjadi. Masih 44, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara, kami di Nabire memperlakukan ini. Saya mengajar mereka, saya mengenal kebenaran gereja atau komunitas ini sejak Agustus tahun 72. Jadi bulan depan saya sudah hidup di dalam sebuah komunitas atau gereja rumah itu 48 tahun. Dan saya hidupi sampai hari ini. Maka itu bagi saudara yang kenal saya sudah sekian puluh tahun ke belakang, kenapa saya nggak pernah mendirikan gereja yang organisasi? Kenapa saya nggak pernah sibuk dengan gedung-gedung dari dulu? Maaf, yang kenal saya pasti setuju kalau saya katakan kalimat ini. Dengan kapasitas yang saya miliki, saya sangat mampu, perhatikan, sangat mampu untuk membuat gereja yang organisasi. Maaf, tapi kenapa saya tidak mau? Karena saya kenal. Maaf. Oke, maaf ya. Kenapa saya nggak mau mendirikan gereja organisasi walaupun saya mampu? Karena saya. Jadi tahun 72 bulan Agustus saya mengenal kebenaran ini dan hidup saya diubahkan sampai hari ini. Saudara, ini luar biasa, kebenaran yang gak main-main yang kita harus miliki dalam hidup kita. Ya, jadi saya ulangi ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi sama-sama saling memiliki, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, terus secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini komunitas kompak saat ini, nggak ada yang milikku, nggak ada yang milikmu, milik bersama-sama, saling berbagi. Nah, pasal 4 lebih dahsyat. Sudah berjalan sekian waktu, wah, Lukas menulis perkembangan komunitas itu. Ayat yang ke-32, Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Judulnya menarik, cara hidup komunitas. Ya, cara hidup komunitas. Adapun ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Saudara, saya di Nabire memakai ayat ini. Maaf, ini kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati saya sehingga saya itu bisa beli properti cukup banyak di Nabire untuk sekolah, untuk asrama, untuk perguruan tinggi. Maaf,
100% Tuhan memberkati saya bisa nabiri untuk pelayanan. Tetapi tolong perhatikan ayat ini saya hidupi. Tidak ada satupun dari sekian banyak sertifikat yang saya beli untuk kemuliaan Tuhan, itu atas nama saya di Nabiri, tidak ada satupun. Karena saya serahkan semua untuk pelayanan. Dan ini luar biasa. Bahwa saya ke Nabire cari kekayaan, tidak. Saya praktekkan ayat ini dan Tuhan berkati luar biasa dalam pelayanan ini. Terus, belum selesai. Ya, saya ulangi ya 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini luar biasa. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, ini kunci, ini hasilnya komunitas, ya. Dan sebab ayat 34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena mereka semua, ya, karena semua orang, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Seterusnya saya nggak usah baca. Ya, ini komunitas. Roh Kudus tolong kami supaya kami tidak salah persepsi kalau kami mendengar sejarah ini dalam nama Yesus. Tahun 83 bulan September sampai bulan Juli tahun 84, saya ada di Jerman bersama seorang hamba Tuhan dari Surabaya. Cukup lama, 9 bulan. Nah, salah satu pelajaran penting yang saya dapatkan waktu saya di Jerman 9 bulan itu, menemukan sejarah lahirnya komunis. Kaget, saudara. Saya menemukan buku itu di bibliotek, istilahnya di perpustakaan Universitas Kota Bochum. Sayang saya lupa judulnya. Tentang Karl Marx. Saya kaget. Saudara, Karl Marx menemukan komunis itu dari pasal 2 Kisah Rasul dan pasal baru kita baca. Kenapa Karl Marx menemukan itu? Waktu itu dia marah kepada gereja. Nah, kata komunitas itu akarnya adalah komuni. Perhatikan, kalau orang Katolik pasti tahu, komuni itu perjamuan kudus, communion bahasa Inggrisnya. Maka itu di gereja Katolik selalu tiap kali misa harus ada komuni. Apa itu komuni? Bersatunya yang maha besar dan maha kudus dengan manusia berdosa, itu komuni. Nah, waktu Karl Marx menemukan pasal 2 dan pasal 4 di Kisah Rasul, dia kaget. Ingat tuh, dia belajar teologi. Nah, hari itu dia berteriak kepada paus, berteriak kepada para kardinal, para bishop, berteriak, pemimpin-pemimpin gereja, turun dari takhta-takhtamu. Karena kekayaan gereja waktu itu, saudara, emasnya berton-ton. Luar biasa sampai hari ini. Karl Marx berteriak, Yesus saja mau berkomuni dengan manusia,
Kenapa kalian duduk di situ? Itu sejarahnya. Saya kaget, saudara. Loh kok bisa? Dengar ya, ini kesaksian saya. Lalu saya merenung, saya berdoa, saya bersekutu, saya belajar dari Roh Kudus. Saudara, 1011 ya, itu komunis sah di dunia. Di Rusia, ya, lalu Mussolini di Italia, Lenin di Rusia, terus berkembang sampai 25 Desember 1989. Lihat itu, ya. Ini yang luar biasa. Heru Gabriel ini menulis, ya benar. Maaf, Papa lupa kamu Heru Gabriel dari mana, oke ya? Nah, kenapa? Karena pas runtuhnya tembok Berlin 9 November 89 sampai Desember 89, saya itu di Jerman, saudara. Dan saya menjadi saksi mata. Saya nggak tahu berapa orang Indonesia yang ikut menjadi saksi mata hari itu. Pas saya di Berlin dengan mahasiswa Indonesia di Berlin 9 November tahun 89. Tembok Berlin runtuh. Saya ada di situ melihat langsung satu persatu negara Eropa Timur berguguran komunisnya. Maka puncaknya 25 Desember Presiden ditembak mati oleh rakyatnya sendiri karena mereka marah. Nah, 25 Desember 89 itu komunis runtuh sampai hari ini. Tinggal berapa negara saja, tapi nggak punya arti yang penting. Nah, ini pertanyaan saya. Mengapa hanya perlu 8 dekade? 1911 sampai 1989. Itu cuma 8 dekade. Sepertiga dunia jadi komunis hanya gara-gara firman Tuhan. Tapi mengapa kita hidupi firman Tuhan? Separuh dunia saja sampai hari ini belum dengar Injil. Yang salah siapa? Nah, itu saya diskusi. Papa, mengapa pakai Alkitabmu dan mereka bisa menguasai dunia hanya 8 dekade? Lah kita ini sudah 2000 tahun. Berarti 200 dekade. Kenapa belum? Begini jawaban Tuhan. Siapapun yang pakai firman-Mu ini. Oh, kamu tahu Heru, Papa baru tahu nama Mada Gabrielnya, maaf. Siapapun yang pakai firman Tuhan, walaupun tidak percaya Tuhan Yesus, tolong perhatikan statement ini. Dan saya tahu nggak sedikit yang nggak setuju. Jadi artinya banyak. Tapi saya akan ngomong. Siapa saja yang memakai firman Tuhan, walaupun dia tidak percaya Tuhan Yesus, maka firman itu tetap berdampak untuk hidup orang itu. Saudara, Eropa dirubah wajahnya oleh Tuhan karena firman Tuhan. Nah, dari kata komuni muncul komunitas. Dari komunitas perlu komunikasi. Ini lengkap semua. Jadi komunitas, komunikasi. Ini yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita. Tapi kita ditipu oleh struktur yang dibangun oleh iblis. Maaf saya berkata. Kan segala sesuatu, ya dengar. Segala sesuatu. Samuel Wasikin, terima kasih. Sosialis berdiri 1911 dan runtuh 25 Desember 1989. Saudara perhatikan. Komunitas ini paling dibenci oleh iblis. Tolong catat. Mengapa iblis paling benci komunitas? Karena kalau ada komunitas, iblis nggak bisa bergerak dan nggak bisa eksis. Loh, kenapa nggak bisa bergerak, nggak bisa eksis? Tolong perhatikan. Iblis
itu penipu dan pembohong. Itu kata Tuhan Yesus. Iblis itu licik. Iblis itu gelap. Karena licik, maka dia atau mereka perlu tempat untuk bersembunyi. Di dalam komunitas tidak ada tempat untuk iblis sembunyi. Kok bisa? Karena di dalam komunitas yang Yakobus 5:16, semua orang terbuka. Semua orang telanjang di hadapan saudaranya. Nggak ada yang disembunyikan sama sekali. Karena dalam anggota komunitas berani saling mengaku dosa. Ini penting. Maka itu dosa-dosa nggak bisa tersembunyi karena terbuka. Di dalam gereja banyak yang ditutupi dalam kemunafikan. Maka itu mengerti sendirilah, teruskan kalimatnya supaya nggak ada yang tersinggung. Jadi iblis itu paling benci kepada komunitas. Terima kasih Samuel Masikin. Dari komunitas, komunikasi, komunisme. Itu semua dari Alkitab, saudara. Maka itu walaupun setan pakai firman, setan pun bisa berhasil. Kaget nggak waktu Tuhan ngomong itu kepada saya waktu saya di Bohum? Hah. Jadi kalau setan saja pakai 8 ayat. Saya ulangi, Karl Marx hanya memakai 8 ayat untuk mendirikan komunisme. Dan sepertiga dunia dimenangkan hanya dalam waktu 8 dekade. Kita kan pakai hampir ayat dalam Alkitab. Kenapa kita nggak menang-menang sampai hari ini? Karena kita melanggar keinginan Tuhan untuk membentuk komunitas. Nah, saya percepat ya. Saudara pernah sadar nggak? Surat-surat Paulus, mulai kitab Roma, ya, Roma, Korintus, Galatia, Kolose, Filipi, Kolose, terus. Saudara perhatikan, itu paling banyak kalimat ini. Hendaklah kamu saling mendoakan, hendaklah kamu saling menasihati, saling menghibur, saling menguatkan, saling menegur, saling. Itu komunitas. Tapi di gereja dalam ibadah nggak bisa. Karena cepat-cepat pulang. Gedungnya mau dipakai untuk kebaktian berikut. Maaf. Oh, gereja kami ada komsel. Gereja kami ada family altar. Gereja kami ada date, ada macam-macam. Oke, puji Tuhan kalau itu ada. Tapi apakah di dalamnya sudah saling terbuka satu dengan yang lain? Saudara, pertama kali Tuhan berkata untuk menempati sebuah rumah di Surabaya. Itu pertama kali. Terima kasih untuk Pak Yusak Listioso yang ada di Surabaya, yang meminjamkan rumahnya untuk kami pakai gratis selama hampir 5 tahun. Di situ kami tinggal rame-rame. Saya juga sudah menikah pas akhir-akhir di situ. Saya ajari mereka di rumah itu nggak boleh ada almari yang dikunci. Semuanya terbuka. Kamar pun terbuka. Sehingga semua mereka di rumah. Saya pun nggak tinggal di kamar sendiri. Saya ikut rame-rame bersama mereka semua. Jadi saya punya apa, saya dapat uang berapa, mereka tahu. Dan kami terbuka. Kan itu. Di situ ada berapa orang yang bukan Kristen. Karena mereka melihat kami hidup dalam komunitas terbuka semuanya. Saudara, nggak lama masing-masing mereka mulai kenal siapa kebenaran itu. Tahun 80 ada komunitas yang dimulai di kota Ungaran tahun 80. Mudah-mudahan ada yang ikut gabung di sini. Waktu itu lahirlah Bukit Doa Taman Getsemani. Pelopornya
adalah almarhum Bapak Samuel Elkana. Saya belajar di situ, oh ini komunitas. Rumahnya terbuka untuk siapa saja tinggal, mau datang jam berapa saja. Dan di rumah itu Jalan Gatot Subroto nomor 150 Ungaran, rumah Belanda. Mau orang datang jam berapa saja. Karena kami kalau dari Surabaya tiba di Ungaran itu karena jam setengah 4, jam 4 subuh. Selalu terbuka rumah itu, langsung ada makanan. Luar biasa. Jadi saya kenal itu dari tahun 72, saya hidupi sampai hari ini. Cerita. Nah, tempat yang paling indah itu meja makan, saudara. Aduh, kalau kami sudah duduk di meja makan, itu dari sarapan bisa sampai makan malam gak berdiri. Cerita, terbuka semuanya. Begitu indah komunitas itu. Nah, itu keakraban. Lalu tahun 82 saudara, Tuhan bawa saya ke Tiongkok. Nah itu saya melihat gereja Kisah Para Rasul. Saya mau bacakan ya. Salah satu yang dipakai, ayat yang dipakai oleh gereja di Tiongkok tahun 82. Itu 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Ya, nanti saya akan bacakan. Coba saudara baca judulnya. Peraturan dalam pertemuan jemaat atau komunitas, ya. Ini peraturannya. Nah, kalau saudara mau hidup dalam komunitas, ini liturginya. Jadi, bila mana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul dalam komunitas, oke? Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Tiap-tiap orang. Jadi anggota komunitas gak ada yang pasif, semuanya aktif dan masing-masing tahu di mana. Tahun 94 Pak Samuel Elkana mengundang hamba Tuhan dari Belanda, Anne van der Bijl, nama Belandanya. Nama internasionalnya Brother Andrew. Nah saya ikut hadir. Nah salah satu Brother Andrew ini adalah kelompok komunitas di Belanda. Dan dia punya kelompok komunitas di dunia. Salah satu pengajaranya saya ingat sampai hari ini. Tuhan ciptakan tubuh kita dengan macam-macam bentuk, macam-macam fungsi. Sampai kaki. Itu nggak ada yang pasif. Ada pada tubuh kita ini aktif. Nah begini kalimat Brother Andrew saya ingat sampai hari ini. Kalau ada anggota tubuh yang tidak aktif, pasif, tapi nempel, itu namanya tumor. Jadi tubuh Kristus banyak kankernya. Saya kaget. Karena nggak aktif. Maka itu ayat ini berkata 1 Korintus 14:26. Bila mana kamu berkumpul, ini komunitas kumpul. Hendaklah tiap-tiap orang, tiap-tiap anggota, ya nggak boleh pasif, aktif, mempersembahkan sesuatu. Harus ada yang dipersembahkan. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Tuhan, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ya seterusnya saya tidak usah baca, nanti saudara baca sendiri, karena nanti ada waktu untuk kita diskusi. Lagi sekali terima kasih Pak Riki Semen mengundang kita semua untuk bicara apa bedanya gereja dan komunitas. Nah ayat 26 1 Korintus 14 ini yang dipakai oleh gereja bawah tanah di Tiongkok waktu saya ke sana tahun 82. Dari bulan Februari sampai bulan Maret saudara saya ada di Tiongkok, musim dingin. Jadi kalau mereka mau ketemu di komunitas, masing-masing orang itu sudah bertanya baik kepada Tuhan maupun kepada anggota keluarga di rumah. Nanti kita bawa apa ya?
bawa apa nanti kalau ketemu? Kalau enggak mereka berdoa minta Roh Kudus tunjuk. Saudara, itu biasa. Nah, jadi kalau mereka kumpul di komunitas, semua yang mereka bawa pasti ada yang membutuhkan. Saya beri beberapa contoh. Ada yang bawa selimut, bawa sandal, ya bukan dipakai loh. Bawa sepatu, baju, makanan, entah itu seperti bakpao atau masakan atau sayur. Ada yang bawa ayam hidup, bawa telur, pokoknya apa saja yang mereka digerakkan. Nah, yang menarik suatu saat ada orang yang mau ke komunitas bawa botol. Nah, saya tanya pada penterjemah saya, dia bawa botol isi apa? Roh Kudus gerakkan dia untuk bawa minyak gosok. Minyak gosok untuk orang bengkak itu. Dalam hati saya ini tertawa. Apa ada yang mau dipijit? Saudara, saya nangis dan bertobat karena saya sempat ngejek. Tahu? Ketika sudah saling sharing, komunitas mau bubar, itu kebiasaan mereka. Langsung masing-masing mengangkat yang mereka bawa. Masing-masing hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, yang bawa minyak gosok belum sempat ngomong, ada suara dari salah seorang yang hadir di komunitas itu. Siapa yang punya minyak gosok? Tadi siang anakku sempat mendoakan tetangganya. Ternyata polisi komunis lewat. Dia digebukin. Saya nangis. Langsung orang ini bilang, ini bawa minyak ini. Saudara, jadi tiap kali komunitas itu kumpul, mereka pasti masing-masing orang, kalau nggak bawa sesuatu, yaitu saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihati. Aduh, luar biasa. Itu komunitas. Dan betul apa yang dikatakan Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Mereka itu disukai oleh semua orang. Kenapa? Maka itu saudara, saya pulang dari Tiongkok, saya itu berdoa, Tuhan kalau saya punya duit, saya ingin bawa teman-teman saya pendeta itu belajar ke Tiongkok, melihat gereja Kisah Rasul yang hidup. Tolong perhatikan, tidak ada gedung gereja, tidak ada ibadah rame-rame, tidak ada. Tidak ada pendeta, tidak ada Alkitab, tidak ada alat musik. Kalau mereka ibadah di rumah yang cukup besar, saudara, aduh itu betul-betul luar biasa. Saya mau cerita, dengar ini. Ada filmnya, saudara bisa lihat filmnya dari Nora Lem, China Cry. Mudah-mudahan masih ada film itu, China Cry, Tiongkok menangis. Itu kisah nyata Nora Lem, penginjil hebat dari Tiongkok. Dia sempat mengandung 13 bulan, saudara. Kenapa? Karena waktu dia hamil tua, dia di penjara. Dan dia minta, Tuhan anak ini jangan lahir di penjara. Maka itu anak itu lahir setelah bulan ke-13. Mujizat. Maaf, sudah cepat habis. Oh iya, oke ya. Maaf ya, sebentar saya nulis dulu yang untuk ini. Maaf karena yang IG-nya cuma 60 menit. Oke, sekarang saya lanjut. Ya. Tunggu ya, sabar dulu. Terima kasih Tuhan. Nah, Nora Lem, cari bukunya. Mungkin di Amazon, di Google ada China Cry. Nah, anaknya lahir 13 bulan dalam kandungan.
Nah, di situ digambarkan, saya ngalami apa yang ditulis di buku Canakra. Jadi kalau mereka kebaktian di rumah, komunitas ya bukan gereja. Saya selama hidup, saudara, belum pernah melihat ibadah sesemangat yang di Tiongkok. Di samping saya nggak ngerti bahasanya, karena saya pindah-pindah tempat. Bahasanya, bahasa daerah, dialek beda-beda. Tapi mimik wajah mereka waktu mereka memuji Tuhan, itu diekspresikan di wajahnya, sehingga saya bisa menebak, oh ini nyanyi lagu ini. Kalau lagu gembira, wah luar biasa. Lagu doa, mimik wajahnya. Dengar, semangat mereka nyanyi luar biasa. Tepuk tangannya, luar biasa. Dengar. Tapi saudara, ini yang saya bertobat. Mereka tidak boleh keluar suara, dan tepuk tangan nggak pernah boleh ketemu. Kenapa? Kalau sampai mereka ribut-ribut, polisi komunis datang, mereka akan ditangkap, masuk penjara semua. Jadi tangannya nggak boleh ketemu, tapi ekspresi wajahnya itu luar biasa. Udah, mereka bubar, saling menguatkan, saling mendoakan, semuanya itu. Maka itu mereka disukai semua orang, bahkan disegani. Kenapa begitu? Karena semua susah. Ketika komunis berkuasa, mereka tidak punya hak milik sama sekali. Semua milik negara. Jadi saya belum pernah ketemu ada negara begitu banyak orang gila kecuali Tiongkok waktu itu. Gila, tapi bukan gila marah, gila diam. Karena cuci otaknya komunis itu, saudara. Nah, ketika sama-sama susah, tapi komunitas Kristus ini ada sukacita. Wajahnya luar biasa. Maaf ya saudara, saya hari-hari ikut ngaduk kotoran orang. Nimba dari septic tank, dikasih daun-daunan ramuan, saya nggak tahu daun apa, itu jadi pupuk. Ya, kalau nggak dipikul, ya dipakai kereta dorong begitu. Menyenangkan. Nah, sambil mereka gitu, yang komunitas orang percaya itu selalu memuji. Nah, kalau memuji Tuhan kan komunis nggak akan dengar, masuk nguping begitu enggak. Nah, maka itu kesaksian pada tetangga-tetangga luar biasa mereka, dan diberkati Tuhan sangat indah. Jadi ayo kita bentuk komunitas sehingga orang saling percaya, tidak akan membocorkan masalah pribadinya, dan Tuhan dipermuliakan lewat hal itu. Betul? Ini menyenangkan sekali. Maka itu kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Kalau komunitas itu betul-betul hidup, Yesus Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi di masa COVID-19 ini, mau tidak mau masuk ke komunitas ini. Apalagi hari-hari ini lagi gempar di dunia. Karena kalau ini benar, saya nggak tahu. Ya, selama ini kan droplet. Ya, tapi sekarang ditemukan lebih kecil lagi. Jadi di gereja yang ruangan ber-AC tidak boleh ada orang nyanyi. Loh, bagaimana? Karena itu bahaya, virus ini bisa nyebar di udara lewat titik-titik air yang halus sekali. Ayo mulai hari ini saudara, kita kembali kepada komunitas itu. Ini indah sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan pertolongan Tuhan. Ya, saya akan akhiri dengan surat Efesus. Ya, ini kitab Filipi, ya, surat Filipi. Bentar ya, Filipi pasal 2. Mulai ayat yang pertama. Ini bentuk komunitas. Ya, Filipi 2 ayat yang pertama. Nasihat supaya bersatu. Nah, bersatu itu komunitas. Dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat. Nah, kalau dalam gereja adanya gosip, maaf saya berkata, nyebarkan jeleknya orang. Ayo kita bertobat. Oke? Ada nasihat. Lawan
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu ayat 2, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ini komunitas. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Komunitas. Maaf, dalam gereja mana bisa ada yang begini. Maaf ya saudara. Terus ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah, lihat ya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kekuatan komunitas ada di ayat 5 Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidup bersama itu komunitas. Maaf, ibadah gereja itu bukan hidup bersama, tapi duduk bersama, memuji bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama. Tapi bukan dalam hidup bersama, beda. Maka itu tadi Kisah Rasul 2:47, cirinya jelas. Ketika Tuhan menambahi jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, tapi gereja, organisasi, baik bukan orang yang diselamatkan. Beda loh. Simpatisan dengan anggota komunitas itu beda. Kalau simpatisan seringkali hanya tahu namanya, tapi nggak kenal siapa orang itu. Bahkan seringkali nggak kenal namanya juga. Cuma tiap minggu sering lihat, sehingga nyapa. Oh ya, sudah berapa minggu aku lihat kamu di sini. Tapi nggak ada tanya rumah, cerita, doa bersama, saling mengaku dosa, nggak ada. Maaf ya saudara. Nah, hendaklah dalam hidupmu bersama. Ini komunitas. Cuma pakai dua hal saja, yaitu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah kekuatan komunitas, karena kita memakai pikiran dan perasaan yang sama yang Tuhan Yesus miliki. Maka hasilnya itu luar biasa. Keren ya, kalau kita mau hidup dalam komunitas ini, sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya.